Respon kan berangkat dari ini kan wa naqala fil jawahir la yajuz aklu samak mulid dan seterusnya. Sempat mireng dari beberapa cakacak petes benar sepetesnya kau leker tapi pun tepak agak lampik lo aku sholat kutu beco ya kan? Benar apa tidak, tolong dikaji. Pertanyaannya, betulkah pendapat yang mengatakan petes daging leker artinya halal di mulut, suci di mulut, tapi tidak dimakfu di pakaian. Sehingga mun ada rojek kan berbatas pas lapan aja kak kelampina dukalen. Oke, sekian. Jadi dari pemahaman tekstual Fathul Mu'in tadi itu ada sebuah pertanyaan, kalau kita analogkan terhadap salah satu bentuk kejadian di sekitar kita adalah fenomena petis. Jadi petis itu adalah semua kalangan kita menyatakan itu hukumnya halal untuk dimakan. Namun ada juga yang menyatakan jangan sampai itu nyentuh kepada baju atau sarung atau yang lainnya, karena itu tidak dimakfu. Benarkah pendapat seperti itu? Ibu kita pada takbir bahas kotoran hewan kini kan. Agak dicegah juga di dalam anak itu. Samakin napa baca nagilatan? Kule maus muliha ifil madiaki. Napa samakin milhin? Cukup ajen. Kita tahu kan cukup ajen. Mana bi telur ajen kan proses telur ajen seperti biasa telur ajen. Dan cukup ajen ini kan gereng. Sarang tempat abadi cukup gereng ini pikiran ya. Abadi cukup gereng ya. Ibu jai aslinya telur ajen di sana. Dan ibu jai. Jadi ketika ibu jai dan hewan ikan nikah atau tetu kotorna campur sarang buje. Makanya sebenarnya dalam kitab kinto najis sogiruhu wa kabiruhu, kecuali menurut lanjutannya mana bikini tak apa-apa. Nah, keren biasanya kan ini lo sampai 2 jari. Saya mau sekali lagi dalam buku kita beda takbir, cuman berbeda-beda redaksi antara cetakan muda sareng cetakan selarang. Eki sambil lalu. Buku kita kan ala toharoti ma fi jawfis sama as-saghir. Jadi ulama-ulama ini menyatakan kotoran ikan yang kecil ini suci. Berarti Nabi terasi atau acan terbuat dari ikan kecil ini tidak ada masalah, sudah beres. Istilah jepon bila Nabi tepak kelampi tak kenging gue sholat, Nabi kenging ini sebenarnya tidak perlu kalau memang nyata bahwa terasi atau petes terbuat dari ikan kecil suci saja. Makanya tinggal di YouTube pembuatan terasi dan petis. Jepon dari cukup raja kisah, cukup raja masuk sobrukan, godok, kalkal sampai ancur sebenarnya kan. Dan ketika dari cukup raja Nabi menurut kitab sikit buruh najis, kotorannya najis, ketipa campur najis sederajat. Bukinya pada takbir sento beljaro alaihi mimro al kabir. Katakan lain pada fil kabir. Dan ini kan menjak saking pada fina kan sore nih kan beljaro berpendapat juga alaihi atas tohero mimro pada Imam Romli fil kabir dalam cukup raja. Nah, ketika ada fi-nya berarti cukup raja juga tohero. Tapi kebanyakan nuskho agak dicetakkan lokal misalkan ini kan sebelum fi. Beljaro alaihi mimro al kabir. Dan al kabir ini kan apa tadi sifat dari Imam Romli Sogir atau Imam Romli Kabir. Kenapa al kabir ini kan tadi sifat dari sama? Perke dengan sebil kabir. Aiton. Nah, bisa jadi Aitonnya juga antara Romli Sogir dan Kabir. Dari ada kan menurut Imam Romli, mana Nabi Mimro kan Romli Sogir. Mimro. Mana Nabi Romli Kabir dan merumusnya Romim. Beljaro alaihi Romim lah. Mana di sini kan Romli Kabir. Ternyata juga Mimro. Tapi Al Kabir sebuah fi.
Dan ini kan pas mangroh manabi adunan ambon toman Selarang saus terus selarang saus. dan Selarang saus ketika bahasa. pada sudah fina pak kuntan gula lo maki dalam selarang tapi maki dalam keputusan judulnya Samrul Rawdoh namanya kan Samrul Rawdoh keputusan Basul Masail Haramain judulnya Samrul Rawdoh ini kan pakai V padahal kita berhubung V Manabi Al-Kabir Ibu Ruwakin Karomli Kabir sebenarnya rumusnya saja dibalik Romim Benimim Ro Al-Kabir sedikit Kula nikah oleh nubus bas jimin mulai penuh. Kula menabi ADR pah beda acan beda nona nikah. Repot sampai tua cuma begitu nikah. Merang nama sesuai dengan majinan kita halal dimakan najis disarung senikah pah repot. Katina apa ki? Menabi atanya ada ustaz dimin akar katina ke jauh. Dibunuh kiai juga dimin kita. Menabi ADR ini menabi pak kelapin najis. Tapi kan ada yang baru aja. Misteri ini kan. Misteri menabi Al-Kabir nikah buru nikah cukup beres berarti menurut Imam Romli cukup kabir pun suci menabi Fadul Mu'in ibu kan najis menabi raja terus langkong nikah punya jawaban tapi curhat pertanyaan Dimulai lo nampuka percetakan selarang di semudah. Artena untuk menentukan Al-Kabir kita sifat dari Memoro atau sifat dari As-Samak lo nampu melihat percetakan larang muda bukan. Tapi melihat kalimat sebelumnya kalau memang wajaro alaihi Memoro berarti kan rum disogir kan kalau Memoro maka Al-Kabir ya kembalinya ke ikan. kenapa tak kita tadi Kenapa redaksi sebelum hilang bisa deh? Kita tadi mah sifat dari samak ke. Kalau di depan samaknya targetnya rokat kawasan gitu rokat lo aneh mencoba ada fina sohe thank Akipunten pakai kegiatan Evi, namun lakar iya dengan Memoro kan sudah pasti rom disogir kan segitu. Amun lah pasti rom disogir, Al-Kabir maki masuk agina sifat kami Memoro. beli sogir saya pun aja. kalau atau rumus biasa Tahu nih mungkin beda rumus selo mati biasa. Ini kan cobaan. Tapi ungkapan ini Manabih ngireng dari bahasana Fathal Mu'in, walaupun dari awal itu kan dohirnya mengatakan la farqa baina kabirihi wa saghirihi, tapi kemudian beda pendapat agak longgar yang mentafsir lakin dzakara syekhon jawaz akli di sini ada bahasa suci sebenarnya. Ma'ama fi jawfihi. Kenapa kok jawazi akli li musrif tangkiyati ma fihi. Manabi ningaret ngilatan nikah mirip-mirip makfu, bani mirip-mirip suci. Ya, ma'ama li musrif tangkiyati ma fihi. Dan yang dinas adalah jawazi akli. berarti panjenengan adukul pertanyaan Dan mungkin apa nih kasih saya maksud sarang apa yang selama ini kita dengar nih kalau sehingga diarahkan jawaz nyapa tes nih kan cuma ranahin akli nih kan. Atau mungkin kita punya misal permasalahan kasus misal ada sesuatu yang dimakfu fil akli tapi tidak dimakfu fi wair akli, misal fil badan ataupun fis saut. Mungkin pada tanbir mungkin yang seperti itu sehingga kita bisa mengiyakan nafas ini karena arahnya adalah jawaz akli sawir dan seterusnya, sehingga jawaban tadi saya itu tinggal katakan ya benar. ada banyak pak Ya coba kan mungkin kita kaji dari kesananya nih kalian. Karena kan dirasa aneh kan ketika kita dengar apa boleh dimakan
tapi jangan sampai nyentuh baju kan demikian. Ya. Coba ini ada ibarat kemungkinan. Qala al-Bandaniji sa'altu asy'aba hamid an samakin yukla wa fihi arus hal yukalu faqala huwa tahir. Artinya dalam hal ini ikan yang dikelak, direbus itu tidak terpengaruh dengan raus yang ada pada itu. Jadi ikannya tetap dihukum suci. Sementara meskipun yang lain mengatakan bahwasanya menjadi najis. Gitu. Artinya raus yang ada di samak tidak mempengaruhi status kesucian daripada as-samak. Berarti ini umpama kalau ke orang ya sama saja. Satu versi pernah nih. Hah? Satu versi. Iya, satu versi. Kata Al-Bandaniji. Al-Bandaniji menukil Al-Ghazali. Mutlak ya. Kalau Kafir, versi sogir, coba Pak. ya, kalau kita Iya. pakai versi muktamad saja biar jelas alurnya nih kan. Oh, enggak, ini hanya mengupakan Nah, pendapat ini itu kan, saja. saya curiganya kan nih kan jawazi akli kan nih kan apa ini yang kemudian dijadikan pedoman bahwa hanya boleh dimakan tapi jangan sampai untuk baju. Sehingga kalau kita makan rujak butuh hati-hati gini ganti jadi raja. Malah surpologan situ. Nih kan. Mungkin dari redaksi yang lebih kuat, mungkin ada pendapat yang telah ditemukan. Sementara ini dari pendapat Imam Al-Bandaniji dari redaksi ibarat bahwasanya su'ilat as-Syekh Abu Hamid an samakin yukla wa fihi ar-rawth hal yukal faqala huwa tahirun. Beliau itu ketika ditanyakan apakah ketika ada ikan-ikan kecil yang itu dimasak, dikalkal, apakah boleh untuk dimakan? Beliau menyatakan itu suci, dalam arti boleh untuk dimakan. Sementara redaksi yang telah ditemukan itu seperti itu. Pendapat dari Imam Al-Bandaniji. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menemukan redaksi yang lain. Jawab. Ngantos Ustaz Rauf. Lagi dari ada boleh. Ini enggak jawab pertanyaan dulu. Coba. Malah itu tuh bukan Untuk boleh. dimin ini kan yang sepo manabi nono tela. Ini kan dia non seporana. Icarat to. Thank you. Dimin yang sepo depan manabi nono gereng, nono tela. Ini kan icarat to. Jadi ini kalau betul. Kira kipak. Jadi kan beda tak bir gitu. Masalah roti yang ketika pembuatannya dicampur dengan sirjin. Nah Bapak, aku dengan dia. Boleh tertunggu saya molekul-molekul kecil. Oke. Ini kan kita pertanyaan istana jebakan ya. Jebakan. Wala yajibu waslul fami minhu. Kita ini kan ketika tadi telah seetono kacalatong ini sudah dikatakan suci, boleh dideker. Ini maka tidak perlu membasuh mulut, tidak perlu disucikan. Jadi tanang lestari adeer sambal terasi, sambal acan, seterbuat dari ikan di panggilan acan berkotoran, ini karena terasi dan acan layak hukum isut cekeng deker, maka tanang dan lisan itu juga ikut suci. Wala yajibu waslul fahmi minhu inda iradatis sholati wa ghairi dzalik. Wa hal yulhaqu bil infahati al khubzul mahbuzu bisirjin amla al-zahir al-ilhaqu. Boleh dimin sampai semakin pun tahun nih. Makanan saya ideologi infah gitu. Makanan saya sebut infah gitu agar dia terbuat dari usus-usus sapi yang ada kotorannya. Terbuat dari intinya mengandung najis nih kan.
infahan ya. Ingkira akan digele acan dan terasi. Infaha ben roti seitono kalaben ceratong cepon reng sepo gele telah dan juga gereng itu nunggu ceratong. Nika hukum apa deh? Hukum suci eder ben tak lagi becoy. Pas terus bener segitu. Tapi saya makan maco ni kebete. Wa ibaratul kurti an syarhil ubab. Wa yu'fa amma yusibul hintota minal bauli war rawthi halat diyasati qalat darimi wal ahwatu al mustahabbu waslul fami. Al ahwat selebih tengate ketika ada yang seperti tadi sedajana infahah ben roti seton kejelatong itu ben termasuk laas sedimen ketika ki sobung alat canggih untuk nyelip itu cara nyelipnya adalah yaitu lagi kontak. Jadi laas dan anu semakin kan esret melesret eslip. Jadi ini kan yaitu lagi kontak. Tentu saja banyak kotoran bahkan ontanya bisa mengencingi laas. Nah itu yang hukumnya suci boleh dider dan najis-najis yang tadi itu sudah lamyurkan, tidak direken. Lamyurkan, tidak direken. Jadi la yajibu waslul fami, tidak perlu membasuh mulut. Tapi ujungnya tadi wal ahwat al mustahabu waslul fami. Ketika ada pendapat wal ahwat al mustahabu waslul fami, yang lebih hati dianjurkan membasuh wa qiyasuhu ayyusanna waslu jami'i ma yu'fa anhu. Jadi kesimpulannya apapun yang diperdebatkan seperti tadi terasi, acan dan sebagainya itu maka sebaiknya waslu jami'i ma yu'fa anhu dibasuh. Ya kalau dimakannya jelas boleh tadi jawazu akli. Nah ketika tangan dan yang lain dibasuh lebih hati-hati, tidak dibasuh pun boleh seperti itu. Terima kasih. Jadi ada beberapa redaksi ibarat yang telah ditemukan oleh Gus Mo tadi. Kita membuat Nabi tadi. Campuran aduk nih. Dalam kitab Tuhfah. Dari ibarat tadi itu dan juga beberapa redaksi yang telah disampaikan oleh teman-teman, bahwasanya dalam menghukumi petis, acan dan lain sebagainya ini memang tetap kita kembalinya terhadap penafsiran-penafsiran seperti yang telah ada dalam Fathul Mu'in tadi. Permasalahan dalam masalah memakan ikan beserta dengan kotorannya, di situ banyak sekali penafsiran. Menurut kaul asuh justru itu dikatakan najis sehingga tidak boleh untuk dimakan. Ada yang menafsiri, ada yang memberikan rincian bahwasanya itu boleh kalau itu bentuknya kecil karena sulit untuk memisah atau membersihkan. Tidak boleh kalau untuk kapasitas ikan-ikan yang besar. Dari beberapa redaksi ibarat ini dapat kami simpulkan bahwasanya jawabannya adalah untuk bentuk petis ikan atau acan ikan yang terbuat dari bahan utama ikan, kalau itu ikannya disucikan terlebih dahulu kotorannya, maka halal dimakan plus meskipun nyentuh ke baju itu hukumnya tidak masalah, no problem, tetap dianggap suci. Kalau itu ternyata reproduksinya dari bentuk ikan-ikan yang belum disucikan kotorannya, produksinya itu bayi itu dari ikan-ikan yang belum dibersihkan kotorannya, maka di sini banyak penafsiran. Bahkan menurut kaul yang asoh itu hanya makfu untuk dimakan tapi tidak makfu untuk hal yang lain. Makfunya itu redaksi yang ada hanya fil aklih doang, tidak untuk yang lain. Jadi dari ibarat tadi itu dapat disinyalir bahwasanya yang makfu itu ala pendapat yang sahih atau yang kuat itu adalah untuk fil akli saja, tidak untuk hal yang lain. Jadi kalau nyentuh ke baju maka itu hukumnya najis. Enggak ada balik nih, nggak bisa dicek lagi tadi itu. Seperti itu. Mungkin Sehatnya juga doa. Kalau kata bikin sehat. oh tambahan di tambahan saya. Jangan dasarkan dulu. Ada min ziyadati. Mungkin kita sudah ada cukup, kita anggap cukup permasalahan ini. Jadi
tetap seperti tadi keputusannya bahwasanya untuk betis ataupun acan yang itu terbentuk dari ikan-ikan kecil yang tidak dibersihkan kotorannya, dalam hal ini banyak pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan itu suci plus halal dimakan, ada yang mengatakan itu tidak halal untuk dimakan. Rincian secara globalnya seperti itu. Oke? Sepakat gitu. Ikut yang halal dan Bisa dianggapin, bisa ikut pendapat yang mengatakan itu halal dan suci, bisa mengatakan, bisa ikut terhadap pendapat yang mengatakan tidak halal untuk dimakan. kita nyaman ada batas. Kita nyaman untuk batas lagi. Jadi kalau kita mengikuti terhadap pendapat yang mengatakan itu suci dan halal untuk dimakan, maka meskipun nyentuh dia kelebih, dikatakan apa? Menurut pendapat yang ini. Tapi belum jelas itu, hanya lisan menurut. Gitu. Yang jelas di basuh. Catatan tadi kita Catatan. Mungkin Sekak Dito sebisa dapat kami simpulkan dari awal sampai terakhir mungkin ada Disimpulkan dari awal, Pak. Kan oleh dua lagi. telur. Oleh telur situng napa dua napa. Soalnya beda ada warga kita. Pertanyaan jadi dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan tiga jawaban, 3 pertanyaan, 3 jawaban. Yang pertama adalah dalam kasus maitah yang itu berbentuknya hewan yang tidak memiliki darah mengalir, itu hukumnya najis. Bedahalnya menurut Imam Al-Ghafal. Menurut Imam Al-Ghafal, untuk kriteria hayawan yang tidak memiliki darah mengalir, maka itu dianggap suci secara mutlak. Jadi umpama nyemplung ke kopi, ke air, dicemplungkan atau nyemplung sendiri, pendapat Imam Al-Ghafal tetap ini menyatakan itu suci. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kelanjutan dari ibarat redaksi wa yajuzu ayyuqallita li nafsihi, itu adalah sebatas bahasa etika dalam berpendapat di sebuah kitab. Intinya diperbolehkan kita untuk mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghafal, dan juga diperbolehkan kita mempublikasikan pendapatnya Imam Al-Ghafal. Kemudian yang ketiga adalah kasus petis dan juga acan tadi itu. Kalau acan dan petisnya itu terbentuk dari ikan-ikan kecil yang belum dibersihkan kotorannya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan itu halal dan suci untuk dimakan, suci plus halal untuk dimakan. Ada yang mengatakan itu tidak suci dan tidak halal untuk dimakan. Namun kalau itu terbuat dari ikan-ikan yang besar, maka alangkah baiknya itu dibersihkan kotorannya terlebih dahulu. Seperti itu yang dapat kami simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.